Beralih ke informasi lain, ada 11 pelaku tawuran yang menyebabkan seorang remaja berusia 17 tahun tewas ditangkap petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tawuran itu dipicu ulah saling ejek yang berbuntut saling menantang melalui media sosial. Kamera pengawas ini merekam saat para pelaku tawuran saling serang di Jalan Bangka 11 Mampang Perapatan Jakarta Selatan Kamis dini hari lalu. Kedua kelompok sama-sama membekali diri dengan berbagai jenis senjata. Peristiwa itu menyebabkan seorang remaja berusia 17 tahun tewas. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 11 pelaku dari kedua kelompok di kawasan Bangka dan Mampang, Jakarta Selatan bersama barang bukti sejumlah senjata tajam. 5 di antara pelaku masih di bawah umur. Tawuran kedua kelompok remaja ini berawal dari saling ejek dan saling menantang melalui media sosial Instagram. Jadi ada 2 Instagram yang saling berseteru beberapa hari sebelum kejadian, yaitu antara Instagram Warmat dengan Warkir 2019. Tentunya saling ejek dan saling tantang yang berbuntut pada beberapa hari kemudian, yaitu pada tanggal 19 terjadi di lapangan dengan datangnya 2 kelompok dan bertemunya 2 kelompok yang sama-sama memegang sajam serta ada stigolog di sini. Para pelaku akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Astagfirullahaladzim, ini kenakalan remaja yang rasanya tidak berujung dan terulang lagi dan lagi. Sering sekali kita lihat masalah kecil bisa menyebabkan sebuah insiden tawuran. Ustaz Erik, menurut Ustaz, apa akar masalah dari tawuran antar remaja ini dan bagaimana solusinya? Ya tentu ya, ini sebetulnya permasalahan yang terus berulang-ulang ya. Yang kalau kita lihat itu intinya adalah mereka-mereka ini harus disibukkan dengan hal-hal yang positif ya. Misalnya solusinya itu dengan olahraga, pertandingan olahraga. Jadi memang ada kanal untuk energi yang besar ini gitu ya, untuk kan semangatnya, energinya yang besar ini. Kalau misalnya beradu sepak bola lah, beradu voli lah, basket lah, apa saja olahraga yang akhirnya insya Allah ya disitulah mereka berkompetisi gitu. Tapi kalau mereka terlalu banyak tidak disibukkan dan kemudian ya nongkrong-nongkrong dan akhirnya ya tadi itu mengeluarkan kata-kata ya biasa bercanda dan lain-lain yang akhirnya kelewat batas, akhirnya seperti ini. Karena ditegaskan ya dalam Al-Quran itu jelas sekali, surat Al-Hujurat ya, ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu kata Allah itu. Orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan jangan kamu memanggil panggilan dengan gelar-gelar yang buruk gitu. Jadi kan kadang-kadang orang suka si Ujang siapa gitu ya, pokoknya yang jelek-jelek lah, yang menghina lah, yang inilah, yang itulah gitu. Nah ini tuh dilarang gitu. Nah inilah yang menyebabkan tadi tersinggung lah, mengolok-olok yang si ini dibilang inilah, hanya hal yang sepele begini akhirnya karena energi yang besar gitu ya, yang kemudian tidak tertumpahkan, nggak punya kanal, akhirnya terlalu banyak nonton film juga, ingin hero gitu ya, kepahlawanan muncul, akhirnya ya masuknya ke tawuran gitu. Ya, padahal kepahlawanan yang dia bisa dapatkan dengan apa? Dengan misalnya jadi berprestasi ya, kayak pahlawan bulu tangkis kita kan, waduh keren banget, itu emang pahlawan gitu ya, dapat olimpiade medali emas gitu. Nah ini anak-anak muda harus kemudian diarahkan ke sana. Kalau bisa, kalau ada yang nongkrong, kasih fasilitas untuk kemudian berlomba apalah gitu, agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi yang kita sangat prihatin terhadapnya. Ya, baik Ustaz, tentunya juga peran orang tua sangat penting di sini ya Ustaz ya, untuk terus memacu anak-anaknya agar melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif. Nah,
tadi kita lihat juga pemicunya ini kan adalah saling ejek di media sosial. Kalau menurut Ustaz Erik, bagaimana seharusnya adab kita menggunakan media sosial? Ini sebenarnya hampir mirip dengan hipnotis tadi ya Ustaz. Kalau hipnotis kan ada yang positif, ada yang negatifnya. Ini juga sama, seperti dua mata pisau begitu. Media sosial ini bisa menguntungkan, namun juga bisa berefek buruk, seperti yang kita lihat tadi informasinya. Ya, media sosial itu kan satu, ya namanya media, satu alat bantu untuk berkomunikasi. Artinya kan, ya seperti kita berkomunikasi seperti ini gitu. Ada yang tatap muka, ada yang virtual, ada yang lewat teks, ya, ada yang lewat macam-macam gitu. Jadi jangan kemudian kita kehilangan adab berkomunikasi atau adab silaturahim atau adab bagaimana kita bersosialisasi gitu. Ya, kan disebutkan dalam hadis ya, falyakul khairun aw liyasmut. Kalau kamu nggak bisa bicara yang baik ya diam aja. Karena kalau perasaannya karena orangnya nggak ada, jadi seenaknya aja bicara di media sosial gitu. Ya, padahal coba kalau ada orangnya, dia juga belum tentu tuh berani bicara begitu ya, gitu. Ya, ini yang jadi permasalahan itu. Jadi kita tidak harus ya dituntun bagaimana kita itu beradab dari mulai di rumah, bicara sama orang tua, bicara sama kakak, bicara sama adik, bicara sama tetangga, bicara di media sosial dengan guru, dengan semua. Nah ini penting sekali ada. Rumah-rumah sesungguhnya penting sekali untuk kemudian ayo kembali melihat adab anak-anak kita, orang tuanya juga sekaligus gitu, dan perbaiki adabnya, dan insya Allah ini yang menjadi bekal untuk anak-anak kita menjalani kehidupan sosial yang lebih baik. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Erik atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.